Qala Allah Ta'ala, qala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Wa min ayatihi lan iku setengah sangking tondo-tondo kekuasaane Allah Subhanahu wa taala, manamukum utawi turune sira kabeh bil laili ing dalem wektu wengi wan nahari lan ing dalem wektu rino. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah kita diberi bisa tidur di malam hari dalam rangka mengistirahatkan badan sehingga nanti kerja di siang hari dalam keadaan sehat. Dan kita diberi pula oleh Allah tidur di siang hari, di siang hari dalam rangka agar kita bisa bangun malam. Jadi tidur itu ada tidur malam hari yang disunahkan setelah isya sampai sepertiga malam terakhir. Terus ada tidur siang hari, yakni ketika tidur qailillah, yakni tidur menjelang sebelum duhur, sebelum duhur intinya. Adapun tidur selain itu memang tidak ada larangan khusus, namun ada tidur-tidur yang makruh, tidak disukai. Sebagaimana dimakruhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW tidak suka, benci kepada tidur setelah maghrib sebelum isya. Nah itu hukumnya makruh. Dan juga para ulama salaf membenci tidur setelah subuh sampai matahari terbit. Itu juga dibenci oleh para salaf. Meskipun tidak ada dalil khusus untuk tidur pagi, nggak ada larangan khusus, namun itu dibenci. Dan nggak ada larangan khusus untuk tidur setelah asar. Jadi ono tidur setelah asar, tidak ada larangan khusus dari Nabi Muhammad SAW, nggak ada dalil khusus, namun ada dalilnya doif, yakni tidak boleh tidur setelah asar karena menimbulkan sakit, menimbulkan kegilaan dan lain sebagainya. Namun ternyata secara ilmu kedokteran tidur setelah asar itu juga memang ada efeknya. Makanya para ulama meskipun hadis itu doif tetap dicatat. Barangkali ada kemungkinan sahih setelah diteliti, atau ada kemungkinan sahih secara maknanya benar. Maka meskipun hadisnya doif, ternyata maknanya benar. Jadi turu bar asar itu mengganggu kesehatan, termasuk di ilmu kedokteran ini bisa menimbulkan darah tinggi, bisa bermasalah nenggone diabetes dan lain sebagainya. Kalau tidur pagi nggak ada belum kalau ketahui dalil khususnya, namun ulama salaf sejak zaman sahabat sudah benci tidur pagi. Karena apa? Tidur pagi setelah subuh itu, karena itu kata para ulama dulu berpikirnya itu adalah waktu-waktu yang mulia untuk mendapatkan pahala. Dia rata-rata mereka menunggu waktu terbit dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disukai digunakan tidur. Bahkan anak-anak para sahabat dulu ketika tidur setelah pagi dilarang. Ada aturan dari orang tuanya nggak boleh tidur setelah subuh gitu. Tapi ternyata sesuatu yang tidak disukai oleh ulama salaf, sebenarnya Allah mengilhamkan kepada mereka meskipun nggak ada dalil khusus sehingga mereka benci tidur di pagi hari. Itu ada faedahnya. Tidur di pagi hari juga menimbulkan penyakit. Nah, setelah diteliti oleh ilmu kedokteran seperti itu, sebagiannya termasuk katanya itu menimbulkan ketika tidur pagi itu, setelah subuh tidur itu menimbulkan asam lambung naik, kemudian efek terburuknya adalah mengeroposkan gigi. Dan itu benar. Jadi aku lo ada family petuan ngono niku. Yang baik itu bisa enom untune sentek untune bisa enom. Nah, dia akhirnya ternyata cerita memang termasuk kata para dokter itu akibat tidur pagi. Tenan, memang dia itu kalau malam ku nyervis, kalau pagi setelah subuh tidur bahkan sampai jam 10 itu masih tidur. Itu menjadi kegiatan rutin dan akhirnya giginya habis itu, keropos.
Nah, itu diantara efeknya. Maka sesuatu memang yang tidak ada larangan khusus dalam syariat itu boleh kalau sekali-kali tempo. Kita tidak mengharamkan, enggak ono dalil harame, tapi sekali-kali tempo memang dibutuhkan. Mungkin sekali tempo bar tidak tidur malam karena ada sesuatu hal, misalnya sakit atau keluarga sakit dan lain sebagainya, terus akhirnya pagi tidur sesekali tempo, itu tidak ada masalah, memang nggak ada keharamannya. Tapi kalau dipakai rutinan, maka ini akan berefek kepada kesehatan, dan itu oleh para ulama ya, rata-rata mereka mengatakan makruh. Ya, tidak disukai tidur pagi setelah subuh, tidak disukai tidur setelah asar, dan tidak disukai tidur setelah maghrib sebelum isya. Kalau setelah maghrib sebelum isya ini ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah asar ada dalilnya tapi doif. Tapi semuanya ternyata secara makna sesuai dengan ilmunya, ya. Sesuai dengan ilmunya. Jadi yuk kita hindari saja. Kalau mau tidur silahkan, kalau ada keperluan, jangan dipakai kebiasaan rutin. Wallahu ta'ala alam, belum ngertos hadisnya kula.